Materi yang pertama merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR ini merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility. Nah, tanggung jawab ini merupakan konsep di mana organisasi, terutama perusahaan, memiliki berbagai tanggung jawab terhadap beberapa pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek. Tanggung jawab sosial perusahaan ini erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang mendasarkan keputusannya tidak hanya dengan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu bukti di mana perusahaan ikut berkontribusi atas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara mengelola dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Seorang ahli berkata dalam bahasa Inggris bahwa Corporate Social Responsibility or CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society. Di mana didefinisikan bahwa CSR ini merupakan suatu kewajiban mendasar bagi perusahaan untuk mengelola sedemikian rupa sehingga memiliki dampak positif terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan menjadi penyeimbang antara bisnis, masyarakat, dan lingkungan, di mana secara singkatnya diharapkan tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat menjadi budaya, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan umumnya secara luas di seluruh dunia, dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan secara bersama-sama. Selanjutnya, materi yang kedua adalah ruang lingkup CSR, di mana ruang lingkup CSR ini mencakup antara lain yang pertama tanggung jawab sosial terhadap karyawan, yang kedua merupakan tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan konsep triple bottom line atau disingkat dengan TBL. Konsep triple bottom line terdiri dari 3 pilar dasar atau 3 pilar penting dan disingkat atau lebih dikenal dengan 3P, yaitu Profit, People, dan juga Planet. Profit atau laba merupakan tujuan dasar dari setiap kegiatan bisnis atau usaha untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan produktivitas dan melaksanakan profitabilitas. Terus yang kedua yaitu people atau orang adalah pemangku kepentingan yang berharga bagi bisnis karena dukungan komunitas diperlukan untuk keberadaan, keberlangsungan hidup, dan kemajuan bisnis. Yang ketiga yaitu planet atau lingkungan. Laba atau profit merupakan emang hal utama dalam bisnis, tetapi peduli terhadap lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha atau bisnis. Dengan menyelamatkan lingkungan, perusahaan memperoleh banyak manfaat, terutama dari segi kesehatan, kenyamanan, serta ketersediaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu manfaat implementasi konsep TBL pada program CSR. Ada beberapa manfaat implementasi konsep TBL. Yang pertama yaitu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam kelestarian lingkungan. Dan yang keempat loyalitas pemangku kepentingan dan kepada juga masyarakat, kepada perusahaan. Terus yang kelima yaitu berpartisipasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu reputasi. Reputasi perusahaan adalah persepsi publik terhadap perusahaan dan seluruh kegiatan usahanya. Orang menilai tidak hanya dari produk dan jasanya saja, tetapi juga cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Itu merupakan dari sebuah persepsi. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang implementasi CSR. Dalam implementasi, bentuk CSR dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan kerja yang baik. Yang kedua penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga yaitu sistem kompensasi sesuai. Dan yang terakhir yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Saya di sini akan membahas konsep CSR menurut Islam dan menerapkan CSR yang syariah dalam praktek.
Konser CSR menurut Islam didefinisikan sebagai tindakan atau konser yang dilakukan perusahaan tergantung pada kapasitas perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan sosial atau sosial di mana perusahaan berada. Organisasi atau perusahaan atas dampak dan keputusan aktivitas organisasi atau perusahaan tersebut kepada masyarakat dan lingkungan yang transparan dan perilaku yang etis memberikan kontribusi atau sumbangan atas pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, konsisten dengan norma-norma perilaku internasional dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungan organisasi. Secara lebih umum, tanggung jawab sosial perusahaan CSR adalah peningkatan kualitas hidup. Artinya ada kapasitas manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat merespon kondisi masyarakat yang ada, memanfaatkan penggunaannya dan untuk melestarikan lingkungan, atau dapat dikatakan bahwa itu adalah proses penting dalam pengelolaan biaya dan manfaat yang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan dan melakukan bisnis baik internal maupun eksternal. Suatu hari ada perbedaan mendasar antara konsep CSR sekuler dan Islam. CSR Islam terkait dengan moralitas dan dalam menjalankan proses bisnis, sedangkan CSR sekuler lebih kepada program filantropi. Islam tidak melihat apa yang dihasilkan seseorang, tetapi nilai adalah bagaimana proses mencapai hasil. Meski telah memberi banyak, namun proses mendapatkan uang secara ilegal dan memberi karena ria tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Meski perusahaan tidak memiliki program filantropi, proses bisnis yang dibangun telah membuat karyawan sejahtera, pemegang saham puas, tidak merugikan dan diuntungkan. Inilah Islam implementasi corporate social responsibility atau CSR. Dalam Islam secara rinci harus memenuhi sejumlah elemen yang menjadikan ruh untuk membedakan CSR dalam perspektif Islam dari CSR universal, yaitu al-adl. Islam telah melarang setiap hubungan bisnis atau bisnis yang mengandung ketidakadilan dan menuntut pemenuhan keadilan yang diterapkan dalam transaksi bisnis dan kontrak dan perjanjian komersial. Sifat keseimbangan atau fairness dalam bisnis adalah ketika bisnis maupun menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dalam kegiatan komersial. Yang kedua yaitu al-ihsan. Islam menganjurkan menganjurkan hanya perbuatan baik bagi kemanusiaan agar perbuatan manusia itu dapat menambah nilai dan meningkatkan derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu manfaat. Konsep ihsan di atas harus memenuhi unsur kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, kegiatan perbankan telah menghasilkan manfaat terkait dengan kegiatan yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan, dan produk atau struktur lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu amanah atau kepercayaan. Dalam perusahaan komersial, konsep kepercayaan adalah niat untuk pertimbangkan dan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya berbasis makro, alam dan manusia. Selanjutnya yaitu menerapkan CSR yang syariah dalam praktek. Dari sudut pandang Islam, kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan CSR memiliki 3 bentuk implementasi yang dominan, yaitu 1. Tanggung jawab sosial CSR terhadap para pelaku perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab sosial CSR terhadap lingkungan alam. Yang ketiga, tanggung jawab sosial CSR dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial secara umum. Islam sangat mendukung corporate social responsibility atau CSR karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. Menurut Islam, CSR harus bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang dicapai bukan melalui kegiatan yang mengundang unsur riba, tetapi melalui amalan di pemerintahan oleh Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.